bagimu negeri, jiwa raga kami. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Begini Bung, kadang-kadang kita bertengkar tentang suatu konsep, kadang-kadang kita berdebat mungkin dengan gondok, mungkin dengan sikap teduh akademik, mungkin dengan kejengkelan dan aneka macam. Tapi biarlah ini berlalu, warna-warni watak, warna-warni sikap semacam itu bagian dari kehidupan kita. Ya orang ada yang begini, ada yang begitu, ada macam-macam dalam perdebatan. Tapi saya ingin membela KPK dalam soal ini karena KPK itu diserang dan disalah-salahkan oleh Rocky Gerung. Saya tidak ada urusan dengan si Rocky Gerung, saya tidak ada urusan pula dengan KPK. Tapi Rocky menghadirkan satu kritik terhadap KPK. Kalau ini kritik. Biarpun ada kata makian, tapi memang dasarnya kritik. Ya tumben dia ngeritik dengan kritik. Mengkritik untuk suatu kritik. KPK itu dianggap sok, kurang ajar dan sebagainya karena menggunakan tagline. Jujur itu hebat. Berani jujur itu hebat. Rocky tersinggung oleh kata itu. Saya ini jadi dosen. Saya jujur. Jujur itu tidak perlu diberi pujian. Dan dia menyebut bagaimana ustadz ini orang begini, bagaimana para guru dan sebagainya. Karena Rocky memandang persoalan itu dari kepentingan dirinya sendiri. Dari sudut cara dia berpikir sendiri. Ya jujur itu jujur, tidak perlu disanjung, tidak perlu. Bisa Bung, kecil, pada masa kecil kita mengalami suatu proses sosialisasi tentang moralitas, sosialisasi tentang etika, sosialisasi tentang sopan santun, tentang akurasi, menempatkan diri dalam tradisi, menempatkan diri dalam sopan santun kolektif. Itu orang tua kita menyanjung, itu bagian dari tingkat yang sifatnya awal sosialisasi. Apa dosanya KPK mengatakan berani jujur itu hebat? Dosanya apa? KPK juga sedang memasuki suatu wilayah sosialisasi agar semua warga negara Indonesia, khususnya para pejabat negara, khususnya dunia bisnis yang berurusan dengan birokrasi pemerintahan, berurusan dengan uang rakyat, dengan budget negara dan sejenisnya, tidak boleh ada penyimpangan. Jadi jujur itu hebat. Kenapa Rocky jadi marah-marah? Dia merasa tersinggung. Ya tersinggung itu kalau Anda memandang dunia itu berputar di sekitar dirimu. Dan engkau merasa dirimu pusat perputaran dunia itu. KPK juga pusat, Bung. KPK dengan suatu cara, dengan suatu model, dengan suatu cara, dengan suatu model, dengan sesuatu kesengajaan memperkenalkan gagasan. Semua orang tahu dari dulu orang itu sudah diajar jujur, tapi kali ini KPK menemukan bahwa bangsa Indonesia ini sukar untuk bersikap jujur,
yang berhubungan dengan aturan hukum, jujur dengan aturan keuangan, jujur ketika matanya melihat uang. Ya, KPK sebagai lembaga yang melakukan kontrol agar korupsi tidak berjalan, menawarkan satu pemikiran dan disiarkan kemana-mana dengan tagline yang menyinggung Rocky. Republik ini kan bukan rumahnya Rocky yang paling pintar. Republik ini rumahnya orang se-Indonesia, Pung. Orang se-Indonesia tidak semuanya sepintar Rocky. Kita tahu banyak warga negara, bahkan pejabat yang masih memerlukan suatu stimulasi, masih memerlukan sesuatu yang sifatnya pendekatan edukatif. Pendekatan mengangkat-ngangkat seperti pada umumnya orang tua mendidik anaknya. Ya, kalau KPK mengadopsi pemikiran orang tua di masyarakat yang melakukan pendidikan kepada anaknya, diakomodasi oleh suatu lembaga, dosanya apa, Bung? Kalau itu kurang tepat, kalau itu tidak akurat, itu hanya perkara ukuran mana yang lebih akurat, mana yang lebih gampang dicerna oleh masyarakat. Tapi KPK tidak salah. Kenapa dimarah-marahin? Kenapa dimarah-marahin? Lalu merovokasi ustadz, merovokasi pihak-pihak lain. Jangan ini, kalian ini. Kita hebat, ini sudah keharusan hidup. Orang juga sudah tahu, orang udah tahu. Orang bodoh-bodoh itu juga tahu. Orang bodoh-bodoh itu juga tahu bahwa dari dahulu kita ini dididik untuk menjadi jujur. Dan jujur itu cita-cita kehidupan. Itu bagian dari etika yang mengajarkan manusia supaya menjadi orang baik. Itu yang dimaksud oleh KPK. Menjadi orang baik bagi KPK apa maknanya? Maknanya jangan korup. Orang jujur, orang baik, orang hebat bagi seorang ustadz apa tuh artinya? Ya, iman dan menjalankan keimanannya itu dalam kehidupan sehari-hari. Orang tidak bicara hanya tentang satu konsep abstrak bahwa jujur barang yang tidak perlu disanjung, barang yang tidak perlu diberi hadiah, ya tidak perlu. Tapi kalau ada sesuatu sifat yang namanya kebutuhan khusus, sesuatu yang namanya kebutuhan khusus, ia memakai begitu. Rocky tidak pernah berurusan dengan birokrasi, tidak mengerti birokrasi, mengertinya konsep. Dan berbicara tentang konsep sebagai konsep. Konsep sebagaimana adanya. Kalau perlu bahkan konsep itu digali-gali dari mana dulu asal mulanya, dalam bahasa apa dan apa maknanya. Tapi kalau lembaga kayak KPK mengadopsi satu stimulasi kepada masyarakat, kalian jujur itu hebat. Yo, bagi KPK dan bagi nalar sebagian warga masyarakat kita, ya mengerti, wah bagus KPK punya tagline ini di mana-mana dia disiarkan. Jadi janganlah ngamuk-ngamuk dengan suatu peranggapan dunia ini berkitar di sekitarmu, dunia ini bagian dari dirimu, seolah-olah kau adalah pusatnya segala pusat. Ya enggak bisa, Ki. Enggak bisa. Saya menolak sikapmu. Apakah kau bermaksud itu memperlihatkan sikap akademik? Kau sedang memperlihatkan ketepatan suatu konsep dipakai dalam masyarakat? Ataukah kau sedang berbicara lain? Bagiku, kau yang salah. Jujur itu hebat, itu juga nasihat kepadamu. Kau jarang jujur. Sebagai akademisi kau
pandai berkelit. Kau senang menggunakan kata-kata. Kau senang memainkan kata. Ketika KPK kau salah-salahkan itu, KPK sebenarnya secara tidak langsung memberi juga saran kepada engkau, jujurlah. Kau jujurlah secara akademik. Kau secara akademik sering berkelit, sering menggunakan suatu kata dan untuk membela diri. Ternyata yang kita sebut secara akademik itu engkau secara politik, karena engkau di mana-mana mencari kemenangan. Di mana-mana mencari kemenangan, bukan memperkenalkan kebenaran, bukan berusaha dengan tertatih-tatih. Barangkali saya mengatakan kebenaran dan saya akan mempertahankan kebenaran. Kalau kau kesandung hukum, kau mencari pembenaran. Pembenaran membosankan. Jadi KPK berkata, berani jujur itu hebat. Ya itu hebat benar, dan kau juga terkena. Cuman tidak dalam pasal supaya kau jangan korup. Yang dikatakan kau diminta untuk turut jujur sebagai akademisi, dan jujur secara akademik. Tidak perlu kau jujur secara hukum dan lain-lain dalam sesuatu kebutuhan yang namanya memang kebutuhan akademik. Saya kira begitu. Jangan terlalu sombong menganggap dirimu pusat perputaran dunia. Salam bung. Ya, kita bangsa yang tidak sehebat yang dia bayangkan. Tapi kehebatan dia dipenuhi dengan ketidakjujuran. Terima kasih, Bung. Terima kasih. Salam.